Untuk terhindar dari resiko penyakit, asupan makanan sehat wajib dikonsumsi ya bos. Apalagi di musim hujan seperti sekarang. Makanan sehat nggak harus selalu rebusan. Bisa juga dibuat ala-ala menu resto bintang 5 bos. Wih, keren ya. Yuk kita kenalan langsung sama Andrea. Infonya nih, omset dari bisnis cateringnya ini no play-play bos. Dalam sehari, Andrea bisa membuat makanan catering sebanyak 1000 box pesanan. Mantap! Bos, kata siapa bisnis makanan sehat itu susah? Buktinya saya bisa loh. Lihat, 1000 pesanan makanan bisa seharinya. Penasaran? Tetap di Cuan, bos! Menu makanan yang dibuat Andrea setiap harinya selalu berbeda bos. Tujuannya supaya pelanggan senang dan gak mudah bosan. Bos, hari ini menu kita lagi Korean beef japchae dan ayam kecap Hongkong. Menu kita setiap hari berbeda-beda. Nah, ini menu yang dinilai tinggi kalori, tapi di sini kita sulap jadi menu yang rendah kalori karena kita pakai bahan-bahan yang alami. Di setiap menunya, Andrea mengganti bahan-bahan masakannya dengan bahan yang mudah dicerna dan kaya serat bagi tubuh bos. Japchae itu adalah tepung ubi. Nah, kalau tepung ubi itu terbuat dari tumbuhan, yang dimana itu sudah pasti aman untuk tubuh, mudah dicerna. Dia juga rendah indeks glikemiknya, jadi sangat bagus untuk orang-orang yang ingin menurunkan gula darah. Andrea menggunakan daging sapi tanpa lemak agar menu ini bisa dirasakan oleh semua pelanggannya. Mantap! Udah bahas capcenya, sekarang ke menu ayam kecap Hongkongnya nih bos. Kalau ayam kecap Hongkong kita pakai dada ayam. Terus kita juga tidak memakai kecap minyak sayur, kita pakainya itu adalah minyak alami ya, dari zaitun biasanya kita pakainya. Lalu untuk pengguna nasinya, kita biasanya itu kan kalau orang nasi putih. Nah, sekarang kita pakainya nasi coklat. Jadi nasi coklat itu lebih kaya nutrisi daripada nasi putih. Misalnya magnesiumnya, zincnya, itu dia juga lebih banyak, mineralnya juga lebih banyak. Jadi dia juga aman juga buat gula darah. Untuk mendapatkan rasa gurih pada masakannya, Andrea menggunakan kaldu alami bos. Contohnya, di menu mie khas Korea daging sapi, menggunakan jamur shiitake sebagai penyedap rasa. Sebelum dimasukkan ke dalam box, menu makanan harus ditimbang dahulu, supaya nilai kalorinya sesuai dengan kebutuhan harian pelanggannya yang sedang menjalankan program diet bos. Jadi diet kita itu satu hari itu kita menganjurkan makanan untuk customer itu sekitar 1000 sampai 1200 kalori. Dan dalam satu box itu kita sudah ada kalorinya. Biasanya sekitar 300 sampai 400 kalori. Nah, kenapa makanya makanan itu kita timbang? Karena kita sudah ada kalori yang kita tulis di menu itu gitu. Kita sudah berkonsultasi dengan ahli gizi. Umumnya, jumlah kalori yang dibutuhkan manusia itu berbeda bos, tergantung usia, jenis kelamin, dan tingkat aktivitasnya. Kalau misalnya setiap orang itu kelebihan kalori, ya ujung-ujungnya pasti menumpuk dan itu jadi lemak di badan gitu. Dan lemak di badan itulah yang bisa membuat gampangnya penyakit. Supaya hasil dietnya maksimal, Andrea menyarankan ke pelanggannya untuk mengonsumsi makanannya di waktu siang dan malam hari. Andrea membuat paketan untuk menu catering dietnya bos. Ada yang paket 5 hari dan 20 hari. Harganya dibanderol mulai dari 275.000 hingga 1,6 juta bos. Ini dia salah satu pelanggan setianya bos, Ica dan suaminya. Ica sendiri sudah berlangganan selama 4 tahun bos. BB aku turunnya tuh sekitar 24 kiloan, dari 80-an sekarang sampai 54-an. Rasanya itu nggak hambar, tetap berbumbu. Terus yang aku suka tuh dia variatif. Dan menunya tuh biasanya terinspirasi dari restoran-restoran fancy gitu. Jadi walaupun diet tetap nggak nyiksa. Wah, keren ya bos. Menu diet sehatnya Andrea udah berhasil menurunkan berat pelanggannya. Buat yang mau nyoba bikin menu masakan sehat di rumah, Andrea mau spill sedikit nih tips membuat makanan sehat dari rumah bos. Kita harus ganti bahan-bahannya dulu. Jadi lebih yang tidak berlemak, bahan-bahan minyaknya juga kita ganti. Tepungnya juga jangan tepung yang gluten.
Bisnis catering diet sehatnya berjalan turun-temurun, Bos. Awalnya cuma bisnis catering makanan rumahan, tapi lama-kelamaan diubah menjadi menu-menu ala resto yang rendah kalori dan menyehatkan. Widih, level up ya, Bos. Jadi pengen tahu nih, kenapa ya bisa kepikiran punya ide bisnis catering makanan sehat? Awal mulanya itu karena kakak saya itu dia berat badannya naik setelah habis melahirkan, terus dia menjalani diet. Waktu itu lagi viralnya itu diet mayo. Diet mayo itu program 13 hari, dia bikin sendiri karena kebetulan dia juga mengetahui tentang gizi. Terus dia bikin sendiri, dia masak sendiri, ternyata dia berhasil turun kurang lebih itu 5-10 kilo kurang lebih. Nah itu karena dia berhasil, akhirnya dia promosiin catering makanan diet itu ke customernya ibu saya. Manajemen yang kurang baik saat itu membuat bisnis catering makanan sehat kakaknya bangkrut, Bos. Andrea pun melanjutkan bisnis cateringnya di tahun 2021. Hal pertama yang dilakuin Andrea berusaha mengembalikan kepercayaan para pelanggannya. Mulai dari ketepatan waktu pengantaran hingga memperbaiki rasa makanannya. Demi meningkatkan kualitas usaha cateringnya, Andrea selalu mengadakan evaluasi bersama karyawannya di setiap minggunya, Bos. Biasanya customer tuh kalau komplain atau ngasih feedback itu pasti ada ke admin kita. Nah itu kita kumpulkan. Nah ketika evaluasi karyawan itu kita bahas tuh di situ. Nih hari ini ada yang bilang makanannya kurang mateng misalnya. Dan ketika kita tahu alasannya apa, kita beri teguran kepada karyawan yang bersangkutan atau siapa di situ yang bagiannya. Dinner, nah kakak bisa lihat di sini. Saat ini, Andrea memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mengenalkan produknya secara luas. Doi membuat konten hingga live streaming di sosial medianya setiap hari, Bos. Dari hasil usaha cateringnya, Andrea sudah mendapatkan banyak pencapaian dan bisa menghidupi karyawannya. Hai, halo Kak. Emang ya, Bos, kalau mau usaha, niat dari hati dan sungguh-sungguh menjalankannya, apapun tantangannya bisa terlewati dan bisa hasilkan cuan. Gimana Bos? Kamu udah lihat bisnis makanan sehat saya? Kalau kamu mau punya juga bisnis makanan sehat, kamu harus bisa masak, kamu harus punya pengetahuan bahan makanan dan berani gagal. Yang terpenting, kamu harus bisa menghasilkan cuan, Bos!